Hello nice people, di video kali ini aku mau share aneka variasi lauk yang aku siapin untuk bulan Ramadan. Kayaknya cukup untuk di minggu pertama bulan Ramadan ya. Dan aku juga share cara penyimpanannya gimana kalau versi aku. Untuk lebih tahu apa aja variasi lauk yang aku siapin dan bagaimana cara penyimpanannya, kalian harus tonton terus videonya. Nah, yang pertama pasti kita beli dulu ya lauk-lauknya. Kalau aku prefer untuk belanja ke pasar tradisional, meskipun kadang sesekali kalau butuh banget belanjanya ke supermarket, tapi itu jarang-jarang banget sih. Aku lebih suka belanja di pasar tradisional karena yang pertama pasti lebih murah, yang kedua lebih deket ya. Jadi setelah dibeli dari pasar, itu kemudian sampai rumah aku bersihin lagi. Walaupun dari supermarket juga sama, tetap aku bersihin lagi ya. Karena kalau aku itu kan sukanya ikan-ikanan, meskipun sama penjualnya itu udah dibersihin, kadang bagian-bagian perut, dinding-dinding perutnya tuh masih ada yang agak kotor. Jadi sampai rumah tuh bener-bener apapun, mau ayam, mau tahu juga aku bersihin lagi sampai di rumah, bilas lagi ya. Setelah dibersihin semuanya, kemudian ditiriskan dengan menggunakan wadah yang bolong-bolong seperti ini. Ditiriskan sebentar, setelah ditiriskan baru deh ditaruh di kotak-kotak. Kita mulai dari lauk yang pertama ya. Nah, di sini aku beli tahu, ini beli 2 kotak tahu. Setelah sampai di rumah, ini aku bilas lagi dengan menggunakan air mengalir. Kemudian aku taruh di wadah-wadah seperti ini, lalu aku taruh lagi air supaya dia tetap segar ya. Jadi kalau pakai metode kayak gini tuh tahunya bisa bertahan lama banget. Terus aku juga beli tempe, sebenarnya lebih enak tempe yang daun, cuma tadi aku kehabisan. Jadi nggak apa-apa beli tempe yang kayak gini aja. Ini satunya 2.000, jadi 2 4.000. Kalau tahunya aku beli 4.000 juga. Ini variasinya bisa dibuat jadi macam-macam ya, bisa digoreng, bisa dibacem, bisa ditambahin ke osengan. Pokoknya banyak deh. Ini tuh cara pengolahannya kayak nggak mati gaya gitu loh, makanan ini tuh, lauk ini. Kemudian ada telur. Kalau menurutku ini tuh lauk yang paling harus ada di kulkas kita ya, kayaknya lauk minimal yang ada di kulkas, karena cara pengolahannya gampang, penyimpanannya lama. Aduh, the perfect lauk lah ibaratnya ya kan. Ini biasanya aku beli sekilo, cuman kalau sekilo itu juga nggak langsung habis seminggu. Isinya sekilo itu kalau aku 15 ya, banyak banget, nggak mungkin habis seminggu. Ini tuh stok dari minggu kemarin, jadi beberapa stok lauk ini juga ada yang memang leftover dari minggu kemarin ya. Di minggu ini aku udah nggak beli lagi, belinya kayak ikan-ikanan gitu aja. Ini aku balik-balik kayak gini yang bagian muncungnya supaya bisa lebih bertahan lama lagi. Kalau di sini telur ayam harganya 1 kilo 31.000. Kalau di tempat kalian berapa? Kalau di sini telur ayamnya dijual kiloan ya. Di tempatku di kampung halaman itu jualnya butiran. Kemudian ada ikan asin. Nah, siapa yang nggak suka ikan asin? Cobain deh, ikan asin enak banget. Nah, terus ada ikan teri asin. Di sini biasanya aku pakai buat sambel atau buat oseng-osengan, tumisan gitu bisa. Nah, kalau ikan asin yang ini harganya 1 on tuh 5.000, bayangin 5.000 itu 1 on. 1 on itu sekitaran isinya 5 apa 6 gitu. Nah, ini tuh juga ada yang sisaan dari minggu kemarin. Nah, kemudian di bagian ikan-ikanan, ini aku ada ikan apa ya? Aku tuh lupa namanya. Nah, kalau kalian lihat ada air yang masih ngerembes di sini, itu biasanya memang kayak gitu. Kalau ikannya belum terlalu lama kita tiriskan, biasanya ada rembesannya di sini. Nanti kita buang lagi, nggak apa-apa kok. Nah, kalau yang ikan ini aku biasanya bikin ikan kuah kuning. Resepnya udah aku share ya. Terus di sini ada gurame, enak banget. Nah, kalau gurame ini biasanya pasti aku bersihin lagi ya pas sampai rumah, karena di bagian perutnya itu, dinding-dinding perutnya biasanya masih ada hitam-hitamnya gitu. Tapi kalau udah aku bersihin tuh bersih banget kan, sampai dalam-dalamnya juga udah hilang yang dinding perut yang bagian hitam-hitamnya itu. Ini nanti aku mau bikin gurame bakar ya, tonton aja terus video aku.
Nanti aku akan share resepnya di YouTube channelku ya. Tuh udah bersih sampai bagian dalam, bersih banget. Dan ini aku belinya setengah kilogram. Kemudian ada udang. Ini udah kalau dari penjualnya belum dikupas. Sampai rumah aku kupas. Ini belinya setengah kilogram. Sampai rumah jadinya segini. Nggak tahu, kayaknya berkurang pastilah ya. Ini setengah kilogram 38.000. Menurut aku lumayan mahal untuk quantity yang segini ya, tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali. Ini kalau masih ada rembesan airnya nggak apa-apa, nanti kita buang aja. Lanjut, ini ada ikan keranjang atau ikan cuek. Ini favorit juga buat aku dan suami ya. Ini 10.000 dapat 5 ikan. Kalau kalian udah nonton videoku, aku udah bikin videonya ya itu. Ini bisa dibikin jadi sambal ikan atau digoreng bumbu kuning, nggak masalah, sesuai selera aja. Terus di sini aku juga beli 1 kilogram daging ayam. Ini semuanya dada. Biasanya aku jadiin ayam bumbu kuning gitu ya buat stok. Jadi kalau misalnya mau makan tinggal goreng aja. Kemudian di sini aku juga beli dada ayam yang tanpa tulang. Ini setengah kilogram. Kalau di sini ayam masih 30.000 1 kilogram ya. Kalau di tempat kalian berapa, share ya. Nah, kalau yang ayam dada ini biasanya aku bikin katsu. Nah, ini semua lauk-lauk aku, tapi ini tuh karena aku sukanya ikan, suami juga sukanya ikan. Kita lebih banyak ke variasi ikan ya daripada variasi daging merah gitu. Tapi kalau untuk kalian bisa sesuaiin seleranya sama keluarga kalian aja. Jangan, kalau emang nggak suka, ini kan hanya referensi gitu ya. Terus di atas yang ikan-ikan basah, daging-daging basah itu aku taruhin jeruk nipis untuk menambah kesegaran aja. Jangan diperes ya, nanti mateng itu ikannya, terus rasanya kurang enak. Bisa pakai jeruk nipis, bisa pakai jeruk lemon. Aku adanya lemon jadi pakai jeruk lemon aja. Nah, untuk cara penyimpanan, kalau kulkas aku tuh 2 pintu. Di bagian bawah aku taruh ikannya, bukan di bagian beku ya. Jadi di bagian chiller aja, tapi yang paling belakang, karena itu adalah suhu terendah di kulkas bagian bawah. Jadi lebih segar kalau di bagian itu kita taruhnya ya. Kalau misalnya masih ada rembesan air kayak yang ayam ini, nggak apa-apa, nanti bisa ditiriskan lagi ya sebentar, dibuang gitu airnya, nggak masalah kok. Nah, untuk khusus ikan asin aku taruh di freezer. Oke, segitu dulu videonya. Ini variasi lauk yang aku siapin selama Ramadan, tapi versi aku ya. Kalian boleh share di kolom komentar di bawah kalau variasi lauk yang kalian sediakan selama Ramadan ini apa aja. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.